Kau cahaya hati, duduk ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup setia. Wal ula hiya al-yafu atau bunubun ya. Limadha? Lianna aksara ma taqulu al-hadisa fi as-sarf hiya kanat al-jan awil jin yastawli ala asab al-insan. Jadi kebanyakan kebiasaan bangsa jin itu pertama menguasai susunan saraf manusia sehingga mengakibatkan kesurupan. Jadi titik saraf yang di kepala itu pertama ini ya, dibunuh-bunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, di sisi kanan kiri pelipis janibal hajibain ya. Nah, ya. Ayah, ini apa ya? Ini gambar sajid. Jadi di samping kiri kanan di sini ya. Minta. Bingka. Iya. Kemudian nah di sini ya. Arba'ah ar-rabi wal khamis. Di sini di bawah alis. Oh, ini titik kesadaran ya. Keenam di bawah hidung. Oh, jadi kalau orang pingsan untuk menyadarkannya dipijit ini ya. Ini juga disebut dengan dalam ilmu akupunktur ini namanya titik apa ya? Keseimbangan tubuh. Ya. Jadi di wajah bagian depan ada 6 titik. Pertama bunubun ya, kemudian janibal hajibain di samping kedua alis, kemudian di sini ya tahtal hajibain qurbal ainain di bawah alis dekat dengan ujung mata ya, kemudian di bawah hidung tahtal anfi ya. Nah, ya. Kemudian di kepala bagian belakang jadi ada otak belakang ini kan otak belakang, otak bawah ya. Ini yang menyusun apa namanya, inilah sistem saraf di sini yang mengontrol seluruh tubuh manusia. Al-jihad al-asabi fil lughah al-arabiyyah alladhi yuharrik wa yastawli ala jami'il abdan. Seluruh tubuh manusia dikontrol oleh ini ya, sistem saraf di otak belakang. Jadi ini ditekan di otak belakang. Karena jin itu dia duduk di otak belakang tadi supaya apa? Mengontrol seluruh tubuh manusia. Jadi dari sistem saraf inilah bergerak jantung, limpa, usus, lambung dan lain sebagainya. Jadi di sini.
Tidak. 7 ke 8. Mama. Kemudian di dalam hadis Nabi dijelaskan dan perjanjian antara Allah dengan iblis. Allah mengizinkan bangsa jin ini atau iblis ini yajri min bani Adam majrad dam, Ini Cico. masuk Mana Cico? ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Nah, jadi sistem peredaran darah dan saraf itu sama juga sebenarnya seperti Ini apa ya Mama? apa namanya ya, seperti Ya. bekam. Jadi di sepanjang ini ada urat darah, ya kan, juga urat saraf. Tapi yang kontrol ini semua. Jadi sepanjang titik inilah, ini yang bisa dipijit ya. Tapi ya. Kemudian di sini ada juga titik yang di sini. Apa namanya ini? Likat ya. 9, 10. At-tasi wal ashir ya. Dan yang paling sering jin itu duduk di sini. Karena ini tempat kosong ya. Atau ini menurut kajian tasawuf ini maudi usahwa, tempat hawa nafsu dan syahwat. Di mana itu? Jadi di bawah tulang rusuk kita, yang paling bawah ini kan ada yang kosong ya. Itu kalau dipijit keluar angin. Dan di 11 al-ashir, al-hadil asyara wasani asar. Titik yang ke-11 dan ke-12. Ya, di antara di bawah tulang rusuk kanan dan kiri ya. Sudah. Dan paling sering juga kejadian kasus jin itu biasanya kalau jin ini kan licik ya. Kalau misalnya dia sudah kehabisan akal, apalagi kalau pasiennya perempuan, itu dia bersembunyi di mana? Maafnya di kemaluan wanita itu. Jadi dalam hal itu yang memijitnya harus wanita ya. Itu kebanyakan kasus seperti itu. Kemudian kalau di tangan ya, ada titik-titik dua di tangan. Terus sini mana? Ini di sini ya, titiknya ya. Kemudian di setiap ujung kuku ini ya, ini juga titik. Kenapa? Karena ini semuanya mengalir dari sini ke saraf ya, otak. Ujung jari ini ya. Nah, ini ada hubungannya semua ke otak saraf. Jadi sistemnya begini, ada otak kanan. Ini ada otak kanan, ada otak kiri. Ada otak tengah, al-makhif ya. Jadi otak kanan ini mengontrol tubuh bagian kiri.
Dan otak kiri mengontrol tubuh bagian kanan. Ini yang perlu diingat. Jadi kalau misalnya sakit kepala dia, misalnya sering sakit kepala gejalanya, masduk sudah di bagian kanan, berarti yang dipijit jangan bagian kanan, jangan tangan kanannya, tapi tangan kirinya, karena kebalik deh ya, otak kiri mengontrol tubuh bagian kanan, otak kanan mengontrol tubuh bagian kiri. Juga kaki ya, kaki. Nah ini kaki kita ini. Ini gambarnya lah, kadarnya adalah ini ya. Ini mata kaki ya kan. Kakinya bengkak. Di setiap ujung jari ini titik juga ini ya. Kemudian di sini ya, ini juga titik. Ada urat nadi di sini. Nah, di urat nadinya itu. Anak itu ada apa nih? Nah, inilah titik-titik yang dipijit ya. An-nuqat al-madhud inda asar, ketika terjadi kesurupan, al-masruq. Coba dicatat dulu. Jadi langkah pertama itu mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk diri dan pasien. Apa yang dibaca? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini ada di sini ya, nanti fotokopi aja lah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Min hamzihi wa lamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Baca isti'azah ya. Isti'azah. Baru uiduki bi kalimatillahi tammah. Uiduki wa iyaya bi kalimatillahi tammah. Kalau laki-laki uiduka, kalau perempuan uiduki bi kalimatillahi tammah min kulli ainin wa lamah wa min kulli sahirin wa hasidin. Artinya apa itu? Uidu, saya melindungimu dan diri saya sendiri dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ainin. Ain itu artinya mata yang dengki. Inilah yang menyebabkan sakit seperti gendam, sihir, hipnotis dan lain sebagainya. Ainin lamah. Min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang dengki, wasahirin, dan dari kejahatan penyihir, min syarri makhluk, dan dari kejahatan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi langkah yang pertama ya, minta perlindungan dulu. Kenapa? Ya, kalau nggak minta perlindungan dari Allah nanti diserang. Jadi perukiahnya pula yang sakit ya kan. Yang kedua ya, mohon kesembuhan. Kesembuhan dari Allah. Mohon kesembuhan dari Allah. Nah, nanti doanya nanti ada di sini, bisa diperbanyak ya. Mohon kesembuhan dari Allah. Apa doanya? Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi
la shifa illa shifa la yughadiru saqaman. Atau Allahumma inna nas'aluka shifaan min kulli da'in wa safa. Dan seterusnya ya, minta kesembuhan dari Allah. Nggak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mohon kesembuhan bagi pasien ini ya Allah, dari segala jenis penyakit lahir dan batin. Udah? Baru yang ketiga, karena pada intinya ruqyah ini adalah dakwah, mengingatkan orang yang zalim, juga mengingatkan jin. Maka mengingatkan jin dan penyihir, ingatkan kepada ajaran Allah. Macam mana itu? Ya ma'syarul jin. Ini ada juga nanti ya. Unashidukum jami'an billahilladzi akhadha alaikum sayyiduna Sulaiman alla tu'zuna wa la tazharu lana wa khruju min hadzal jasad. Ya ma'syarul jin wasyayatin was-saharah. Unashidukum jami'an billahilladzi akhadha alaikum sayyiduna Sulaiman alla tu'zuna wa la tazharu lana. Wahai bangsa jin, kami ingatkan kamu sekalian, begitu juga segala jenis setan dan penyihir, dengan janji yang kalian ambil dari Nabi Sulaiman alaihissalam untuk tidak menyakiti siapapun dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan, karena kalau nggak kita ingatkan, misalnya kita ruqyah, kita bakar, kita bunuh, kita berdosa. Makanya dalam hukum jihad itu, waktu berperang melawan musuh, itu sebelum berperang itu negosiasi dulu. Apa negosiasinya? Tawarkan, kata Rasulullah, 3 hal. Pertama, ajak masuk Islam, nggak mau masuk Islam. Yang kedua, bayar jizyah. Jizyah itu seperti zakat ya. Bayar jizyah kalau nggak mau juga, baru waqatiluhum bismillah, perangilah mereka dengan nama Allah. Begitu juga jin ini kayak gitu ya. Ingatkan 3 kali, suruh keluar baik-baik, jangan dizalimi. Nggak mau juga, baru diperangi. Nah itu dia. Jadi ini penting, karena ini dakwah, bukan sembarangan ya. Jadi diingatkan jinnya dan diingatkan penyihirnya. Kalau jinnya diingatkan, itu penyihirnya biasanya tahu dia ya, karena yang nyuruh itu penyihirnya. Sudah? Kemudian yang keempat, dia nggak mau juga diancam ya. Diancam itu apa? Kalau kamu tidak mau keluar, maka saya akan membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membakarmu, bahkan membunuhmu. Jadi ayat-ayat Allah itu bisa membunuh jin itu ya, bisa membakar jin, bisa memusnahkan jin, bisa menggorok jin ya. Diancam. Nggak mau juga dia keluar, baru boleh diruqyah, karena kan udah dibilang diancam. Sudah. Baru yang kelima, diagnosa. Apa nih diagnosanya? Mengetahui sebab sihir atau jin itu masuk ke dalam tubuh pasien. Bima'rifati asbab wa bawais as-sahir al-jin alladzina yasra'unal Bani Adam. Untuk mengetahui itu ya sebabnya. Maka diagnosa ini pertama, diagnosa mengenai tujuannya. Karena tujuan jin itu masuk ke dalam tubuh manusia itu banyak. Pertama, karena cinta, suka dia. Jadi misalnya jin ini suka sama si Fulan atau si Fulana, nah itu biasanya ditempelnya terus ya, nggak mau pisah. Yang kedua,
Karena tanpa sadar kita mengganggunya. Misal buang air kecil sembarangan, kita kencing misalnya di lubang-lubang itu, biasanya lubang-lubang tanah itu tempat jin kencinginya. Atau misalnya kencing di tempat-tempat yang kotor misalnya ya, biasa di situ banyak jin. Sebagai contoh, ada kebetulan anak jin itu lagi main-main, kemudian kamu kencing, marah dia kan. Habis itu bengkak dibuatnya burungnya. Ada juga kejadian seperti itu ya, saudara Ustadz. Dia namanya masih anak-anak, main-main di hutan, kencing sembarangan. Pulang dari situ burungnya udah disunat, berdarah-darah sampai rumah ya udah terpaksa dibawa ke mantri ya. Tapi bagusnya nggak perlu lagi disunat, udah disunat sama jin. Bedanya nggak rapi sunatannya itu. Ya. Jadi harus tahu di mana jin-jin itu tinggal. Kemudian kamu juga jangan kencing di kuburan, nah, itu nggak boleh itu ya. Bukan jin aja yang marah, orang yang dalam kuburan tuh marah dia. Kurang ajar katanya. Jangan pula diduduki, kuburan tuh jangan diduduki, nggak boleh ya. Itu tidak sopan. Bukan apanya, maksudnya pusaranya itu, tengahnya itu nggak boleh duduk di situ. Nah, apa? Di batunya nggak apa-apa ya, tapi jangan dikencingi. Jangan pula beol lagi di situ. Itu luar biasa itu. Nggak berakhlak. Sudah? Nah itu. Yang ketiga sebabnya itu karena disuruh oleh orang lain atau penyihir misalnya ya, untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya. Nah, jadi ini dia diagnosa dulu sebabnya. Bagaimana mendiagnosa sebabnya? Dibaca ayat. Nanti ayatnya kita tulis. Contoh, kalau tujuannya untuk memelet, jadi ada orang kepingin cewek itu suka sama dia, dipeletnya, dikirimnya lah hantu badan cewek tadi melalui mantra-mantra. Misalnya pakai apa namanya, semar mesem. Peletnya. Datanglah jin tadi. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui motif ini? Dibacalah ayat-ayat yang berkenaan dengan kecintaan kepada lawan jenis. Contohnya apa? Di dalam surah Yusuf ada walaqad hamad bihi wa hamad biha laula an ra'a burhana rabbihi. Misalnya gitu ya. Baca itu. Tiba-tiba bereaksi nih. Maksudnya kesurupan dia. Ini berarti ini jinnya tujuannya karena apa? Karena pelet ya. Nah, itu berarti itu tadi ya. Kemudian contohnya lagi, kita baca itu nggak bereaksi. Kemudian kita baca ayat lain lagi. Apa itu? Ada kadang jin tadi masuk ke tubuh pasien karena suka atau cinta dengan pasien ini. Ada kasus juga Ustaz tangani ya. Ada pemuda yang lambat nikah, nggak laku-laku. Jadi dia nggak percaya diri. Kemudian diamalkannya lah ayat dalam Al-Quran melalui internet. Apa itu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk melet supaya banyak cewek suka sama dia. Apa yang terjadi? Kuntilanak yang suka sama dia. Jadi kuntilanak ini suka sama dia, nempel sama dia. Seminggu 2 minggu belum terasa. Setelah sebulan terjadilah gejala-gejala yang aneh. Apa itu? Tiap sore dia mandi pakai bedak, bersolek, bercermin, kemudian bersisir seperti kuntilanak.
kemudian dia nanti nyapu kamar, masak, dan jarang keluar rumah. Alhasil orang tuanya aneh, ini anakku kok berubah jadi banci gitu. Yang awalnya garang jadi banci gitu. Rupanya kuntilanak sudah terpelet, nempel. Nah itu. Jadi macam mana kita mengetahui itu? Dibacalah ayat Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal an'am wal harth. Kalau dibaca itu bereaksi, itu berarti jinnya itu masuk ke tubuh pasien karena suka, ya. Kemudian kalau dibaca nggak bereaksi juga, berarti ada motif lain. Motif lain itu apa? Motif lain misalnya karena didukuni, dikirim, atau mau dibunuh, mau disakiti, segala macam ya. Maka dibacalah ayat berkenaan dengan sihir. Nah, ini banyak dalam Al-Quran ya. Contohnya apa? Nah, contohnya itu auhayna ila Musa an alki asoka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Nah, ini kan cerita pertarungan Nabi Musa dengan para penyihir. Jadi kalau kita baca ayat itu bereaksi, berarti jinnya ini datang tujuannya untuk apa? Untuk menyakiti. Ya, sudah? Sudah ya? Nah, jadi tujuannya tadi untuk apa? Menyakiti. Kemudian ada juga misalnya motif yang lain, tapi tidak terdeteksi juga, tidak ada reaksi. Maka selanjutnya diajak berdialog. Al-hiwar ma'al jin, dialog dengan jin, diwawancarai jin itu. Pakai apa? Ada namanya ayatul intok. Malakum la tantikun. Nah, ini dibaca ya. Jadi kalau kita baca berulang-ulang, jin yang dalam tubuh pasien itu nanti ngomong dia. Malakum la tantikun. Apa artinya itu? Kenapa kamu tidak mau bicara? Nah, itu ayat Al-Quran ya. Atau kul antakanallah ladzi antaka kulla syai. Katakanlah Allah lah yang membuat kami bicara, begitu juga yang membuat bicara segala sesuatu. Nah, dua ayat itu namanya ayatul intok. Ayat yang membuat jin bicara, ngomong. Nah, itu nantinya jin ngomong dia. Apa tujuannya, kenapa dia masuk, dan seterusnya. Nah, ini kalau dia mau berdialog. Tapi kalau udah diagnosa nggak ada jelas juga, diajak dialog juga nggak mau, maka dibacalah ayat untuk mengeluarkan. Diajak keluar baik-baik juga nggak mau ya. Apa ini? Ada namanya ayatul ikhraj, ayat untuk mengeluarkan jin. Ini nanti kita tulis ya, ada di sini ya. Ayat berapa aja? Contohnya ayat apa? Contohnya di dalam surah Al-A'raf. Qala fakhrud minha fa innaka rajim. Qala fakhrud, ada 3 ayat ya. Fa innaka minas sagirin. Qala fakhrud minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajmain. Nah, itu ada 3 ayat untuk mengeluarkan jin. Udah disuruh keluar nggak mau juga, diapain?
ke-8 dibakar. Apa ayat untuk membakar jin? Oh, banyak sekali ya. Ayat yang bercerita mengenai neraka itu semua bisa membakar jin. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabun harim. Itu berguna untuk apa? Membakar jin. Ya. Kemudian apa lagi? Banyak sekali ya. Fakunna lahum zuqu adzabal harim. Dan seterusnya. Banyak. Udah dibakar nggak mampan juga, maksudnya nggak tobat-tobat ya, masih ada di dalam. Karena biasanya jin itu yang masuk bukan 1-2 aja, banyak ya. Nah, ini boleh dibunuh. Boleh nggak bunuh? Boleh, kalau udah capek. Kalau udah capek kali nggak mau juga, ya dibunuh aja. Karena namanya kan berperang ya. Sudah diingatkan, sama seperti berjihad tadi ya. Diajak masuk Islam nggak mau. Disuruh bayar jizyah nggak mau juga, ya udah dibunuh aja, diperangi maksudnya. Apa ayatnya untuk membunuh jin? Segala ayat yang bercerita mengenai kematian itu bisa membunuh jin. Contoh, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Nah, ini berdasarkan pengalaman semua ya. Ini nggak ada di buku. Ini berdasarkan apa ini? Pengalaman min kasratit tajribah. Jadi karena saking seringnya meruqyah, nah itu dapatnya dari pengalaman. Jadi Ustaz pernah juga meruqyah itu orang yang kemasukan apa namanya, leak. Kamu tahu leak kan? Itu kan udah nampak gambarnya kan. Jadi dia kesurupan dari pagi sampai jam 1 siang di ruqyah, nggak keluar. Dipegang sampai 15 orang laki-laki, tegap-tegap badannya, nggak bisa megangnya. Padahal perempuan kurus. Udah capek kali, diingatkan nggak mau, disuruh keluar nggak mau, dibakar juga nggak mau. Jadi dibacalah ayat aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Apa artinya? Di mana saja kamu berada, kematian itu pasti akan mendatangi. Meskipun kamu berada pada benteng yang kokoh. Jadi sekuat apapun benteng hantu itu, sekuat apapun jin itu, sekuat apapun dukun itu, kematian pasti akan menghampirinya. Jadi begitu dibaca itu, ini pasiennya cengap-cengap, macam apa namanya, megap gitu ya, macam orang yang sakaratul maut. Jadi Ustaz kira pasiennya juga yang mati. Nah, udah takut juga Ustaz ini. Rupanya alhamdulillah begitu selesai dia cengap-cengap, sadar. Jadi kesurupannya berjam-jam. Dibunuh dulu jinnya baru selesai. Nah, itu luar biasa. Nah, itu jadi berdasarkan pengalaman. Jadi Ustaz ini tahu dari mana? Dia tahunya dari pengalaman. Karena sudah kehabisan akal, apa lagi mau dibaca ini? Semua udah dibacai, nggak ada juga. Nah, terakhir dibunuh lah ya. Dibacalah itu aina mata kuno yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Nah, itu mati dah jinnya itu. Di mana aja dia sembunyi, di mana saja dia berondok, sekuat apapun dia mati dia. Nah, itulah dia makrifatnya ya. Kemudian setelah mati dibaca apa ini? Dibentengi ya. Supaya nggak apa? Supaya nggak balik lagi. Didoakan.
Kenapa perlu dibentengi? Memang yang bentengi itu sebenarnya orangnya sendiri. Kalau orangnya tadi nggak mau baca Quran, malas sholat, paling tidak kita mendoakannya supaya jin itu tidak masuk lagi ke tubuhnya. Pakai apa? Ayatul hibzi. Ya termasuk ayat kursi ya. Ayatul hibzi itu apa? Ayat untuk menjaga badan. Yang mengandung kata hafizo. Jadi inilah gunanya bahasa Arab ya, anak-anak. Hafizo. Ini apa? Dibakar. Ada kata haroka itu ya. Kebakarlah jinnya itu. Dikeluarkan. Apa bahasa Arabnya keluar? Khoroja. Dialog apa? Natoko. Ya, jadi Ustaz belajar berukiah ini pun dari bahasa Arab. Inilah gunanya bahasa Arab salah satunya. Ada kata kuncinya ya. Hafizo. Kalau ini dibunuh apa nih? Kotala bisa, mata bisa, bisa tawafa bisa. Ini kan semua artinya mati ya. Dibaca ayatul hibzi. Ayatul hibzi itu banyak. Pertama ayat kursi. Yang kedua, wa huwal qahiru fawqa ibadih yursilu alaikum hafazah. Dan dialah maha kuasa atas seluruh hamba-hambanya yang mengutus bagi kamu malaikat yang menjagamu. Hafazah itu dari kata apa itu? Hafizah ya. Kemudian apa lagi? Wa hafiznaha min kulli syaitonin rajim. Dan kami jaga dia dari seluruh setan yang jahat, terlaknat. Kemudian wa hifzan min kulli syaitonin marid. Kami pelihara dia dari setan yang bandal ya. Kemudian apa lagi? Wa hifzan dzalika takdirul azizil alim. Banyak sekali ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhin mahfuz. Itu semua namanya ayatul hibzi. Kemudian ada satu doa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa itu doanya? Doa ini kalau kita baca maka setan, jin itu akan menjauh dari kita. Nah, ini sering Ustaz bacakan, tapi mungkin kalian lupa ya. Apa itu? Allahumma innaka sallatta alaina aduwam basiram bi uyubina. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau kuasakan bagi kami aduwam basiram, musuh yang sangat mengetahui aib-aib kekurangan kami. Yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Di mana dia dan pasukannya melihat kami tapi kami tidak melihat mereka. Fa'aisu minna, maka buatlah dia putus asa dari kami. Kama ayastahu min rahmatik, bagaimana engkau buat putus asa dia dari rahmat. Wa qannidhu minna, dan buatlah dia menyerah dari kami. Kama qannattahu min afrik, sebagaimana engkau membuat dia menyerah untuk meminta ampun kepada ya. Wa ba'id bainana wa bainahu, jauhkanlah antara kami dan dia sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat, atau antara dia dan ampunanmu. Nah, ini doanya. Jadi kebetulan diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, ada ulama yang mengamalkan ini setiap pagi, setiap sore. Alhasil apa yang terjadi? Ulama ini berjumpa dengan iblis. Apa kata iblis kepada dia? Janganlah engkau baca doa itu lagi, katanya, maka aku tidak akan mengganggumu selama-lamanya, dan jangan ajarkan kepada siapapun, kata iblis. Apa jawaban ulama ini? Saya akan mengajarkan doa ini kepada siapapun, katanya, dan terserah kamulah
apa yang kamu bakal perbuat kepada saya. Nah, jadi iblis itu sendiri pun tidak sanggup menggoda tadi kalau ini apa? Diwiridkan, diamalkan. Doanya tadi ya. Nah, ini nanti kita tulis. Sebelum kita tulis ayat-ayatnya, doanya dicatat dulu. Dicatat. Alas, catat tuh. Kita catat ayat-ayatnya ya. Ah.